Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan atau nama lengkapnya lalu Ahmad Wira Harlan dengan NIM 51704111207 akan membahas materi tentang responsive grid design. Ya, di sini dengan mata kuliah yang diampu oleh Pak Yoga Syahria Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Design Interface. Ya, selanjutnya di sini ada problem. Pada penerbangan desain grid yang tidak terstruktur pada suatu sistem dapat mempengaruhi kenyamanan pengguna dan tidak tercapainya tujuan pada sistem tersebut. Nah, pada pembahasan ini nantinya akan dibahas tentang grid dan layouting pada sebuah sistem aplikasi berbasis website ataupun desktop ataupun mungkin mobile begitu. Nah, selanjutnya di sini ada grid anatomy. Maksudnya itu adalah struktur yang ada pada grid tersebut. Yang pertama itu ada kolom. Kolom adalah blok vertikal imajiner dan digunakan untuk menyelesaikan konten. Menentukan lebar kolom ini biasanya itu menggunakan persentase atau konstanta. Yang kedua ada gutters. Adalah ruang antar kolom, membantu memisahkan konten, mendefinisikan lebar gutter sebagai konstanta. Yang tiga adalah margins. Margin ini biasanya tuh tempat menempelnya kolom. Selanjutnya, bagaimana sih cara mendesain dengan responsive grid ini? Nantinya di dalam grid tersebut adanya tuh konten. Konten tersebut biasanya berbentuk gambar, teks, atau elemen UI dibungkus di dalam kontainer induk yang terlihat atau tidak terlihat. Nanti kita bisa melihatkan contohnya untuk masalah grid ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang kontainer. Yang pertama itu ada namanya invisible container. Biasanya itu berupa teks dan feature blocks yang tersusun. Yang kedua ada visible container. Itu biasanya berupa cards, banner, dan lain-lain. Yang ketiga adalah parent container. Biasanya ini dimulai dengan diakhiri di tepi kolom. Tidak boleh dimulai atau diakhiri di tepi gutters karena dapat menghambat workflow dari UI tersebut. Selanjutnya ada column structure. Ini yang dimaksud dengan column structure adalah jumlah kolom yang digunakan untuk menyusun grid tersebut. Nah, pada gambar yang dicontohkan ini menggunakan 8 structure column grid yang dimana sering digunakan pada tampilan untuk Android atau smartphone dan juga tablet. Untuk grid berbasis desktop itu biasanya menggunakan 16 kolom atau lebih. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan breakpoint. Breakpoint sendiri adalah rentang ukuran layar tertentu tempat tata letak menyesuaikan kembali dengan ukuran layar yang tersedia untuk tampilan tata letak terbaik. Ukuran kolom ini biasanya disesuaikan dengan ukuran layar yang dimiliki oleh platform yang akan dibuat. Kolom yang bertumpuk secara vertikal jika konten tidak dapat masuk ke dalam ruang yang tersedia di layar yang lebih kecil. Biasanya breakpoint ini digunakan untuk memberikan jarak antara kontainer satu dengan kontainer yang lainnya. Selanjutnya ada grid behavior atau grid yang umum digunakan. Yang pertama ada fixed grids, yaitu fixed width columns dan flex margin. Yang kedua ada namanya fluid atau full width grids. Full width ini menggunakan fluid width columns, fixed gutters, dan fixed side margins. Yang ketiga ada yang namanya hybrid grids, both fluid width and fixed width components. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan layout grid pada setiap environment yang berbeda? Yang pertama pada desktop view dengan ukuran resolusi 1280x800 misalnya menggunakan fluid dan fixed width yang dimana mudah beradaptasi dengan layar yang lebih besar. Yang kedua ada yang namanya mobile view. Ini biasanya menggunakan resolusi 360x640 dan ini sangat fleksibel untuk mobile view. Yang ketiga ada tablet view. Ini biasanya sama dengan mobile view namun memiliki ukuran yang lebih besar sedikit. Selanjutnya ada variasi layout. Nah, di mana pada variasi layout ini tata letak layout menentukan tata letak struktur konten utama. Jadi setiap kontainer itu akan dibungkus dengan kontainer yang lainnya pada layout variation. Nah, ini gunanya untuk mendistribusikan antara kontainer satu dengan kontainer yang lainnya dan digunakan untuk mendetermine layout variation.
Adapun jenis-jenis layout, yang pertama ada namanya one column layout. Layout dengan kolom satu paling banyak digunakan pada landing page website. Yang kedua ada yang namanya two column layout. Layout dengan kolom 2, UI dengan single sidebar adalah contoh yang paling optimal penggunaan layout ini. Three column layout, layout dengan 3 kolom contoh seperti UI dengan 2 sidebar. Yang terakhir adalah fixed width column layout. Layout dengan kolom full pada kontainer. Contohnya dapat dilihat pada gambar yang tertera. Nah, ada tips sedikit untuk mendevelop grid atau layout. Yang pertama itu kita perlu memahami bahwa mendesain tata letak pada alat prototyping dan pengkodean memiliki perbedaan yang signifikan. Ketika kita ngoding, kita bisa menggabungkan kolom atau menumpuknya. Kita dapat menggabungkan 12 kolom untuk membuat tata letak kolom tunggal, atau kita dapat mendistribusikan 12 kolom ke dalam kumpulan grup bertumpuk atau paralel. Developer menggunakan kerangka yang kerja yang cukup populer seperti Bootstrap, Zop Foundation, dan lain-lain, di mana nilai kolom ini sangat penting untuk dipelajari. Pada penghujung video ini, saya sampaikan permohonan maaf jika ada salah kata maupun data yang saya cantumkan pada video ini. Dan selebihnya, saya ucapkan terima kasih untuk penonton atau Pak dosen Yoga Syahriah Skom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah desain interface. Berikut merupakan artikel-artikel atau literatur-literatur yang dapat Anda cek untuk menambah wawasan atau ide dalam membangun sebuah layout grid atau desain user interface. Selain literatur dalam bentuk artikel, Anda juga dapat melihat tampilan-tampilan yang sudah dibuat oleh beberapa developer sebelumnya yang dapat menjadi ide.
Jangan lupa like, subscribe, dan komen karena kritikan Anda sangat berpengaruh pada konten yang saya buat. Terima kasih.